Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Sri Rejeki Lestari Sitinjak dari Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Biologi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Namun, sebelum menyimak videonya, ada lebih baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikutnya kita akan menyimak video tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, di sini kita akan mempelajari sistem pencernaan makanan pada manusia. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mengetahui apa itu zat makanan dan fungsinya. Yang kedua mengetahui teknologi pangan dan keamanan pangan. Yang ketiga mempelajari pencernaan makanan di dalam tubuh. Yang keempat bagaimana sistem pencernaan itu di dalam tubuh. Yang kelima kelainan pada sistem pencernaan makanan. Nah, di sini ada peta konsepnya. Nah, sistem pencernaan ini dijelaskan melalui zat makanan dan fungsinya, teknologi pangan dan keamanan pangan, sistem pencernaan makanan pada manusia, kelainan pada sistem pencernaan makanan. Nah, zat makanan dan fungsinya dibagi menjadi dua. Nanti akan dijelaskan zat makanan itu apa, fungsi zat makanan itu apa. Nah, yang pertama kita bahas di sini yaitu zat makanan dan fungsinya. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Karbohidrat penting atau tidak penting? Fungsi karbohidrat bagi tubuh yang pertama adalah sebagai sumber energi utama. Karbohidrat berfungsi sebagai bahan bakar utama yang dibutuhkan tubuh guna menghasilkan energi. Energi ini nanti yang dipakai manusia dalam aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, karbohidrat sangat penting dalam tubuh manusia. Kita masuk ke zat makanan. Zat makanan itu apa sih? Zat makanan adalah bahan-bahan penting berupa nutrisi yang terdapat dalam makanan yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Zat makanan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zat makanan makro dan zat makanan mikro. Zat makanan makro itu apa saja? Yang pertama karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein, yang keempat air. Sedangkan zat makanan mikro itu ialah vitamin dan mineral. Kita lihat karbohidrat. Apa sih fungsi karbohidrat itu? Fungsi karbohidrat itu yang seperti saya katakan tadi. Pertama, dia sebagai sumber energi utama. Yang kedua, berperan penting dalam metabolisme. Yang ketiga, menjaga keseimbangan asam dan basa. Apa fungsi lainnya? Yang keempat, pembentukan struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Yang kelima, membantu proses pencernaan makanan dalam saluran pencernaan, misalnya selulosa. Yang keenam, membantu penyerapan kalsium, misalnya laktosa. Yang ketujuh, sebagai bahan pembentuk senyawa kimia lain seperti lemak dan protein. Yang kedelapan, karbohidrat ini beratom C5 buah, yaitu ribosa.
adalah komponen DNA dan RNA. Karbohidrat tersusun atas gugus-gugus gula. Gugus-gugus gula adalah suatu bentuk makromolekul yang dirumuskan CH2O, rumus molekul. Karbohidrat atau hidrat arang merupakan senyawa yang mengandung C, H, dan O dengan perbandingan H dan O 2:1 dan dinyatakan dengan rumus umum CnH2ON. Karbohidrat banyak bersumber dari berbagai jenis makanan, misalnya padi-padian yaitu beras, gandum, jagung, pada umbi-umbian yaitu singkong, ubi, kentang. Karbohidrat juga bersumber dari tepung, sagu. Berdasarkan gugus gula atau penyusunnya, karbohidrat dikelompokkan menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida rumusnya C6H12O6, terdiri atas satu gugus gula, makanya dikatakan mono. Mono artinya satu. Ciri-cirinya rasanya manis, larut air, tidak berwarna, berbentuk padat, kristal. Contohnya glukosa, fruktosa, galaktosa, silosa, dan ribosa. Monosakarida merupakan senyawa pembentuk disakarida seperti sukrosa dan polisakarida seperti sukrosa, dan polisakarida yaitu selulosa dan amilum. Yang kedua, disakarida. Rumusnya bisa dilihat sendiri ya. C12H22O11, terdiri atas 2 gugus gula, makanya dikatakan di. Ciri-cirinya larut dalam air, rasanya manis, bisa menghablur, bisa diubah menjadi monosakarida dengan mudah, yaitu dengan cara hidrolisis. Contohnya itu laktosa. Laktosa gabungan antara glukosa dan galaktosa. Yang kedua, sukrosa, gabungan antara glukosa dan fruktosa. Yang ketiga, maltosa, gabungan antara glukosa dan glukosa. Yang ketiga, ada polisakarida. Rumusnya yaitu C6H10O5, terdiri atas banyak gugus gula, makanya dikatakan poli. Poli itu banyak. Ciri-cirinya tidak berasa, sukar larut dalam air, contohnya itu amilum, glikogen, selulosa, pektin, lignin, dan kitin. Yang kedua itu ada lemak. Lemak. Apa fungsi dari lemak itu? Sumber energi juga ini lemak ya. Sumber energi, pelarut vitamin A, D, E, K, sumber asam lemak esensial, pelindung organ tubuh. Fungsi lainnya apa? Penyebab lamanya pengosongan lambung, sehingga memberikan rasa kenyang lebih lama. Lemak disebut juga lipid, merupakan persenyawaan antara asam lemak dan gliserol. Sumber dari lemak dapat berasal dari yang pertama, lemak nabati, yaitu lemak yang berasal dari tumbuhan. Contohnya kelapa, zaitun, kemiri, alpukat, dan kacang tanah. Lemak hewani, yaitu lemak yang berasal dari hewan. Contohnya keju, daging, mentega, susu, minyak ikan, dan telur. Berdasarkan
komposisi kimianya, lemak dibedakan menjadi 3 golongan. Ingat ya, 3 golongan. Ini. Yang pertama, lemak sederhana. Lemak sederhana tersusun oleh trigliserida yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Contohnya lilin, plastisin, dan minyak. Yang kedua ada lemak campuran, gabungan antara lemak dengan senyawa bukan lemak, seperti fosfat, protein, dan glukosa. Contohnya lipoprotein, fosfolipid, dan fosfatidilkolin. Yang ketiga itu ada derivat lemak, senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid. Contoh kolesterol, asam lemak, sterol, dan gliserol. Nah, sebagai info, ini ada info penting. Ada lemak jahat, ada lemak baik. Lemak jahat itu LDL, low density lipoprotein, dan lemak jahat itu HDL, high density lipoprotein. LDL dianggap lemak jahat karena dapat menyebabkan penempelan kolesterol di dinding pembuluh darah. HDL disebut lemak baik karena dalam operasinya ia membersihkan kelebihan kolesterol dari dinding pembuluh darah dengan mengangkutnya kembali ke hati. Ketiga ada protein. Fungsi protein itu apa sih? Berfungsi sebagai pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan tubuh. Sintesis zat-zat penting tubuh seperti hormon, enzim, dan antibodi. Pelaksanaan metabolisme tubuh. Penyeimbangan asam dan basa cairan tubuh karena berperan sebagai buffer. Pemeliharaan tekanan cairan dalam sekat rongga tubuh. Sumber protein dapat diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Contohnya kacang-kacangan, padi-padian. Yang kedua, protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani. Contoh daging, ikan, susu, dan telur. Nah, zat makanan makro yang keempat adalah air. Mari kita lihat air. Apa sih fungsi air dalam tubuh ini, dalam pencernaan manusia? Pelarut beberapa jenis makanan dan vitamin. Yang kedua, mengangkut sisa metabolisme keluar tubuh. Yang ketiga, menjaga tekanan osmotik dalam sel. Yang keempat, menjaga keseimbangan tubuh. Apa sih fungsi lainnya? Sebagai medium berbagai reaksi kimia dalam tubuh. Mengangkut makanan ke jaringan tubuh. Air juga termasuk zat makanan makro, mengingat pentingnya air bagi tubuh. Dalam metabolisme sel, air ini merupakan komponen utama protoplasma. Jika kekurangan air, maka akan menyebabkan dehidrasi. Oleh sebab itu, banyak-banyaklah minum air. Zat makanan mikro, ada vitamin. Nih, vitamin.
Vitamin diperlukan dalam proses metabolisme dalam tubuh. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan vitamin avitaminosis. Vitamin yang larut dalam air, vitamin dibedakan menjadi dua ya, vitamin yang larut dalam air dan tidak larut dalam air. Nah, vitamin yang larut dalam air antara lain B1, B2, B6, B12, dan C. Sedangkan vitamin yang tidak larut dalam air antara lain vitamin A, D, E, dan K. Vitamin yang larut dalam air. Yang pertama, B1 atau tiamin, mengatur metabolisme karbohidrat dan kadar air dalam tubuh. Sumbernya dari hati, jantung, ginjal, ragi, daging sapi, dan kacang-kacangan. Jika kekurangan vitamin B1 akan menyebabkan beri-beri. Yang kedua, B2 atau riboflavin, berperan dalam respirasi sel. Sumbernya susu, daging, ayam, telur, padi-padian, sayuran berhijau, daun, kacang-kacangan, dan ragi. Jika kekurangan vitamin B2 menyebabkan skoliosis, yaitu luka di sudut mulut dan penglihatan menjadi kabur karena lensa mata mengeruh. Yang ketiga ada B6, piridoksin, berfungsi sebagai pembentukan sel darah dan kerja saraf. Sumber kecambah, gandum, kacang-kacangan, pisang, sayur, alpukat, hati, dan ikan. Jika kekurangan B6 menyebabkan anemia dan kejang-kejang. Ini ya, kejang-kejang. Yang keempat ada B12, cyanocobalamin, mencegah kurang darah. Sumbernya dari daging, telur, dan susu. Jika kekurangan B12 menyebabkan anemia karena pembentukan eritrosit menjadi terhambat. Yang kelima ada vitamin C yang berfungsi sebagai mengaktifkan perombakan protein, lemak, pembentukan trombosit, dan mengurangi kerja kelenjar anak ginjal. Sumbernya dari sayuran dan buah-buahan segar, misalnya jeruk, stroberi, dan tomat. Jika kekurangan vitamin C menyebabkan skorbut, yaitu pendarahan pada gusi di bawah dan usus. Nih, vitamin yang tidak larut dalam air antara lain vitamin A, D, E, dan K. Vitamin yang tidak larut dalam air itu yang pertama ada vitamin A, aseroftal, berfungsi untuk kesehatan mata, membantu penerimaan rangsangan cahaya oleh sel batang di retina, dan untuk menjaga kehalusan kulit. Sumbernya hati, jantung, ginjal, ragi, daging sapi, dan kacang-kacangan. Jika kekurangan vitamin A menyebabkan penyakit mata atau kelainan pada mata. Yang kedua ada vitamin D, antirakitis, berfungsi meningkatkan penyerapan zat kapur, mengatur kadar kapur, dan mempengaruhi proses penulangan tulang-tulang. Sumber vitamin D dari kuning telur, susu, mentega, ikan, hati, dan minyak ikan. Jika kekurangan vitamin D mengakibatkan rakitis. Yang ketiga ada vitamin E atau tokoferol, berfungsi mencegah pendarahan dan kemandulan. Sumbernya dari margarin, kecambah, minyak selada, dan kacang hijau. Nah, jika kekurangan vitamin E akan menyebabkan kemandulan
keguguran atau pendarahan pada ibu hamil. Layuhnya otot karena saraf penggerak rusak. Nah, selanjutnya ada vitamin K. K fungsinya berperan dalam pembekuan darah. Sumbernya dari sayuran berwarna hijau, kedelai, tomat, dan kol. Jika kekurangan vitamin K menyebabkan gangguan proses pembentukan protrombin dalam hati sehingga darah sukar membeku bila terjadi luka. Yang selanjutnya kita akan membahas mineral. Nah, mineral ini termasuk zat makanan mikro yang diperlukan tubuh. Mineral sangat penting untuk pertumbuhan. Mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dibedakan menjadi dua, yakni unsur makro atau makroelemen dan unsur mikro atau mikroelemen. Unsur makro atau makroelemen adalah unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah banyak, misalnya natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, klor, dan belerang. Unsur mikro atau mikroelemen adalah unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit, misalnya mangan, seng, tembaga, kobalt, kromium, dan molibdenum. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi zat makanan. Apa saja fungsinya? Yang pertama, sebagai penghasil energi. Zat makanan berfungsi sebagai penyedia energi. Contohnya karbohidrat, lemak, dan protein. Zat makanan yang cepat diubah menjadi energi adalah karbohidrat. Yang kedua, sebagai zat pembangun. Zat makanan berfungsi sebagai pembentuk jaringan tubuh. Bahan yang termasuk zat pembangun adalah protein, mineral, dan air. Yang ketiga, zat pengatur. Pengatur terjadinya proses-proses di dalam tubuh. Nah, zat makanan yang termasuk zat pengatur adalah vitamin. Yang selanjutnya kita akan bahas sistem pencernaan makanan pada manusia, namun sebelumnya kita jawab kuis dulu. Tadi kita sudah bahas vitamin yang larut dalam air dan tidak larut dalam air. Nah, di sini ada pertanyaan yang termasuk vitamin larut dalam air, yaitu kecuali A. Tiamin atau B1, B. B12 atau riboflavin, C. D. Vitamin D antirakitis, D. Vitamin C, E. B6 piridoksin. Kita akan lihat apakah jawaban B1 vitamin B1 tiamin jawabannya salah, atau jawabannya ke D salah. Mungkin C. Nah, jawabannya adalah C. Vitamin D antirakitis yang tidak larut air. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem pencernaan makanan pada manusia.
yang ini ya.